Menyikapi kondisi kebangsaan dan kenegaraan yang semakin mengkhawatirkan dengan adanya gejala infiltrasi masif ideologi komunisme dan sosio-marxisme ke dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia melalui pengajuan rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila, maka kami selaku elemen masyarakat yang menjadi bagian dari bangsa dan warga negara Indonesia yang selalu berkomitmen menjaga keutuhan NKRI, menolak keberadaan PKI. Allahu Akbar. Tolak PKI. Ganjil PKI sekarang juga. Saya tidak yakin Indonesia ini akan lebih buruk daripada kejadian Suriah, lebih buruk pada Vietnam. Makanya harus sekarang saatnya sebelum mereka tumbuh tambah menjadi besar. Pertama, secara undang-undang dan konstitusional kita, baik itu TAP MPR 25, 66, Undang-Undang Nomor 7 sudah jelas komunisme itu haram hukum di Indonesia. Karena mereka sudah beraninya muncul baik itu di sosial media ya, mengadakan gerakan-gerakan bawah tanah, tidak lagi di bawah tanah, mengadakan seminar-seminar, menciptakan buku. Ini udah tanda-tanda yang sangat jelas tidak bahaya laten, ini udah bahaya nyata yang harus kita bumi hanguskan dari sekarang. Tidak boleh ada orang di negeri ini yang berusaha untuk memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Jelas-jelas merupakan satu perbuatan dan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Perbuatan serta tindakan ini menurut saya adalah sangat-sangat berbahaya, karena dia bisa menggiring bangsa ini ke dalam konflik horizontal, dan itu jelas tidak kita inginkan. Pancasila itu adalah falsafah bangsa. Gebuk dan bakar bendera PKI. FAK Jawa Timur siap kepung DPR RI, tolak RUU HIP berbau komunisme, ganyang PKI. Hashtag PKI musuh umat Islam dan negara. Hashtag haram PKI hidup di bumi NKRI. Hashtag tidak ada kata rekonsiliasi dengan PKI. Ratusan umat beragama menamakan diri Front Anti Komunis atau FAK Jawa Timur Jumat 12 Juni 2020 menggelar aksi di lapangan parkir Barat Museum NU, Jalan Gayung Sari Timur 35 Surabaya. Mereka menolak RUU HIP dan siap mengepung DPR RI, menolak RUU HIP yang diyakini bakal menjadi pintu masuk munculnya ideologi komunis. Penolakan FAK juga diikuti pembacaan petisi yang ditandatangani oleh beberapa tokoh penting di Jawa Timur. Hadir dalam majalah itu Khairul Anam atau Ca Anam, Dewan Kurator Museum NU, Ketua Center for Indonesian Community Studies atau CICF, Arukat Jaswadi, Guru Besar UIN Sunan Ampel Profesor Ahmad Zahro, Guru Besar UNESA Profesor Aminuddin Kasdi, Daniel Muhammad Rashid, HM Nur Hadi ST, Ketua Pergerakan Penganut Khitah Nahdliyah atau PPKN, Muhammad Yunus dari GUIB Jawa Timur, dan beberapa tokoh lainnya. Di mana untuk selengkapnya Anda bisa melihatnya dalam https:/duta.co/gebuk dan bakar bendera PKI FAK Jawa Timur. Sementara itu, beri maklumat MUI ancam penguasa oleh Tony Rashid, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Sudah keterlaluan. Begitulah kira-kira pesan yang ingin disampaikan MUI melalui maklumatnya. Revisi Undang-Undang KPK, MUI diam. Ketuk palu Undang-Undang Minerba, MUI diam. Ajukan RUU Omnibus Law, MUI diam. Keluarkan Perpu Corona, MUI diam. Naikkan BPJS, MUI pun diam. Tetapi untuk RUU haluan ideologi Pancasila atau HIP, MUI berang. Tidak bisa diam lagi. MUI sepakat untuk menolak RUU HIP dan tidak tanggung-tanggung. Penolakan ini didukung oleh MUI di 34 provinsi, yang berarti seluruh provinsi tidak hanya menolak, tetapi MUI secara tegas menuduh ada oknum yang mendesain RUU HIP ini untuk mendistorsi Pancasila dan membangkitkan kembali Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pancasila disabotase maknanya menjadi Trisila, lalu Ekasila, yaitu gotong royong.
Mau dikemanakan ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama itu? HIP bukan saja ancaman terhadap Pancasila, tetapi pada akhirnya akan membunuh agama. Kalau sila pertama diabaikan, lalu mau dikemanakan agama, terutama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia? Tak hanya menolak, tapi MUI meminta agar oknum di balik RUU HIP ini diusut dan ditindak tegas. Bahkan, MUI meminta keterlibatan semua umat Islam untuk melaporkan jika ada indikasi kebangkitan PKI dimanapun berada. Melaporkan ke markas TNI terdekat. Lah, kenapa harus ke markas TNI? Sudah segawat itukah? Ada sejumlah oknum, kata maklumat itu. Sepertinya MUI sudah mengendus. Siapa yang mereka endus? Atau siapakah yang diendus oleh MUI? Dan bisa ditanyakan langsung kepada MUI siapa nama-nama yang sudah dikantongi itu. Tak mungkin institusi sekelas MUI menyebut oknum jika tak punya data. Setidaknya ada indikator yang kuat. Bongkar di situ. Dan lebih tegas lagi, MUI mengancam akan mengerahkan seluruh umat Islam untuk melawan kebangkitan PKI, berada di garda terdepan untuk ganyang PKI. Akankah muncul gerakan umat mengawal maklumat atau GUMM MUI? Jika penguasa abai tak membatalkan RUU HIP, hampir pasti umat akan bergerak, entah apapun nama wadahnya, bisa GUMM MUI dan bisa yang lain. Dari sinilah kekecewaan dan kemarahan umat selama ini kepada pemerintah akan tertumpah. Lebih dahsyat dari kemarahan dalam kasus Ahok, yaitu lebih dahsyat dari kemarahan mereka kepada Ahok menjelang Pilkada DKI. Dalam kasus Ahok, hanya MUI Pusat yang mengeluarkan fatwa. Terkait HIP, MUI Pusat mengeluarkan maklumat yang didukung oleh MUI Provinsi di seluruh Indonesia. Tidak main-main, kompak. Semua umat Islam bersatu untuk menggilas PKI dan siapapun yang mendukungnya. Jakarta, 13 Juni 2020. Sementara itu, Purnawirawan TNI Polri tolak RUU HIP. Purnawirawan sebut ada upaya menyusupkan ideologi tertentu dalam RUU HIP. Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri mengkritisi keputusan DPR melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Sikap itu menyusul penolakan serupa yang disampaikan sejumlah pihak beberapa waktu belakangan. Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Soekarno dalam konferensi pers di Jakarta menilai ada upaya menyusupkan ideologi-ideologi tertentu dalam rancangan regulasi tersebut. Pengangkatan RUU HIP ini sangat tendensius karena terkait dengan upaya menciptakan kekacauan serta menghidupkan kembali PKI. Begitulah dikatakannya kemarin. Hal itu ia simpulkan dari tak dimasukkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 sebagai konsideran. TAP MPRS yang keluar pada masa Orde Baru itu yang mengamanatkan pembubaran PKI serta melarang penyebaran ajaran komunisme. Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri melihat dinamika kehidupan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial akhir-akhir ini berkembang sangat mengkhawatirkan. Kebebasan nyaris tanpa batas yang dibuka oleh liberalisme telah menimbulkan turbulensi ideologis yang sangat luas dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi nasional. Begitulah kata Soekarno didampingi Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Melihat hal itu, pihaknya mendesak DPR untuk mencabut RUU HIP dari program legislasi nasional. Selain DPR, pemerintah juga meminta untuk menolak RUU HIP. Keberadaan Undang-Undang HIP justru akan menimbulkan tumpang tindih serta kekacauan dalam sistem ketatanegaraan maupun pemerintahan. Selepas konversi itu, Purnawirawan TNI juga menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Mereka menyampaikan pandangannya tentang pentingnya pemerintah untuk terus-menerus memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia serta menjaga kedaulatan dan ideologi negara. Sebab belakangan muncul berbagai ancaman terhadap ideologi negara, fenomena liberalisme, radikalisme, dan lain sebagainya yang perlu diantisipasi dengan sangat baik oleh pemerintah. Begitulah ungkap Majen TNI Purnawirawan Saiful Sulun yang menjadi juru bicara pada Purnawirawan saat pertemuan di ruang rapat Kemenko Polhukam Gambir, Jakarta Pusat, Jumat kemarin. Para Purnawirawan juga secara khusus menanyakan tentang RUU HIP. Terkait dengan hal itu, Menko Polhukam menegaskan
RUU HIP adalah inisiatif DPR yang saat ini tengah dilakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM oleh pemerintah. Pemerintah menurut Mahfud memberikan perhatian yang besar terhadap RUU ini. Sikap pemerintah sama dengan bapak-bapak sekalian. Pancasila tidak akan memberikan tempat kepada paham komunisme, Marxisme, Leninisme, dan paham-paham radikal. Begitulah kata Mahfud MD.